Nama Mauro Zijostra mencuri perhatian publik sepak bola tanah air setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa striker muda ini tengah dalam proses naturalisasi untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Zijostra, yang kini berusia 20 tahun, lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004. Meski besar di negeri kincir angin, pemain bertinggi 188 cm ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Bandung. Garis keturunan inilah yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, lewat jalur naturalisasi. Saat ini, Zijostra memperkuat FC Volendam. Penampilannya cukup gemilang musim lalu bersama tim muda Volendam, dengan torehan 17 gol dan 4 assist dari 21 laga. Kontribusinya yang konsisten membuatnya dipromosikan ke tim utama. Bersama skuad senior Volendam, Zijostra turun dalam 7 pertandingan, 1 kali di ajang Piala Belanda dan 6 laga lainnya di kompetisi Eerste Divisie, Liga Kasta kedua di Belanda. Ia juga menjadi bagian dari tim yang berhasil membawa Volendam menjadi juara Eerste Divisie musim 2024-2025, sekaligus mengamankan tiket promosi ke Eredivisie musim depan. Berbekal performa yang menjanjikan, Volendam mengganjarnya dengan kontrak baru hingga Juni 2027. Posisi utamanya adalah sebagai penyerang tengah, namun Zijostra juga bisa dimainkan sebagai second striker, memberi fleksibilitas bagi pelatih di lini depan. Sebelum merapat ke Volendam pada 2024, Zijostra sempat menimba ilmu di beberapa akademi ternama seperti AS Alkmaar, Amsterdam CFC, dan NEC Nijmegen. Proses naturalisasi Zijostra telah dimulai. Erick Thohir mengungkapkan bahwa surat pengajuan resmi sudah dikirimkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan tengah menunggu tahapan administrasi berikutnya. Surat sudah saya ajukan ke Pak Menpora, dan alhamdulillah disambut positif. Harapannya dalam waktu dekat bisa dilanjutkan ke Kementerian Hukum, kemudian Kemensesnek, lalu DPR. Semuanya tentu dengan restu dari Presiden, kata Erick di Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025. Jika proses berjalan mulus, Mauro Zijostra berpeluang besar memperkuat skuad Garuda saat menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Udinese menunjukkan keseriusannya untuk merekrut Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes. Klub berjuluk Bianconeri itu mengidentifikasi bek kelahiran Indonesia tahun 2000 tersebut sebagai pengganti ideal Jaka Bijol yang baru saja dilepas ke Leeds United. Menurut media Tutto Udinese, Idzes dianggap satu-satunya kandidat yang cocok mengisi peran penting sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek. Pada Senin, 30 Juni, pihak manajemen Udinese telah melakukan pertemuan dengan agen Jai Idzes untuk menyampaikan tawaran awal secara finansial. Meskipun masih ada selisih antara nilai yang ditawarkan dengan permintaan dari kubu Jai Idzes, kedua pihak diyakini optimis bisa mencapai kesepakatan. Udinese sendiri baru saja terbebas dari beban gaji besar 2 pemain, yaitu Bijol dan Kabasele yang totalnya hampir menyentuh 2 juta euro bersih. Hal ini memberi ruang finansial bagi klub untuk memenuhi ekspektasi gaji Idzes. Dalam perburuan ini, Udinese unggul dibanding para pesaingnya. Saat ini hanya Torino yang disebut-sebut menunjukkan ketertarikan, itu pun dengan pendekatan yang masih hati-hati. Jika sudah menemui kata sepakat dengan Jai Idzes, Udinese akan segera mengajukan negosiasi resmi ke Venezia yang mematok harga transfer sebesar 10 juta euro. Namun, angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh pihak Bianconeri yang berharap bisa menekan harga dengan memanfaatkan keinginan kuat Idzes untuk pindah. Jai Idzes dilirik Aston Villa. Sebelumnya bek andalan timnas Indonesia, Jai Idzes, mendapat peluang besar untuk melangkah ke Premier League setelah namanya masuk dalam radar Aston Villa di bursa transfer musim panas
2026. Situasi ini muncul setelah klub asal Birmingham tersebut dikabarkan akan melepas salah satu beknya, Courtney Hause, yang kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Slot kosong di lini belakang Villa, Itses jadi kandidat serius. Keputusan pelatih Unai Emery untuk merombak lini belakang Aston Villa jelang musim padat yang mencakup Premier League, FA Cup, Carabao Cup, dan Liga Eropa membuka peluang besar bagi Jai Itses. Salah satu langkah awal adalah melepas Hause, bek berusia 29 tahun yang pernah membela timnas Inggris U21. Hause sebelumnya dipinjamkan dari Wolverhampton ke Villa pada 2019 dan kemudian dikontrak permanen. Namun, cedera lutut parah saat masa peminjamannya ke Watford pada musim 2022-2023 membuatnya absen hingga 15 bulan. Ia baru kembali bermain untuk tim U21 Villa pada April 2025 dan kontraknya dipastikan tidak diperpanjang. Kepergian Hause menyisakan satu slot kosong di lini belakang dan Jai Itses muncul sebagai kandidat pengganti yang potensial, terutama setelah penampilannya yang konsisten di Eropa bersama Venezia dan performa solidnya bersama timnas Indonesia. Nama Jai Itses sudah muncul dalam laporan media Inggris TransferFeed yang menyebut bahwa Aston Villa serius mempertimbangkan pemain berusia 24 tahun itu. Selain Itses, Villa juga telah merekrut Yasin Özkan, bek muda asal Turki dari Kasimpasa, sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Meski begitu, Itses juga menjadi incaran beberapa klub Serie A, termasuk Udinese dan Torino. Namun, langkah Udinese disebut mengalami hambatan. Klub asal Friuli itu keberatan dengan bandrol harga 10 juta euro yang diminta Venezia. Mereka hanya bersedia mengajukan tawaran di kisaran 5-6 juta euro yang masih jauh dari harapan klub pemilik. Kondisi ini membuat klub-klub lain seperti Fiorentina dan Genoa mulai mengamati situasi transfer sang pemain. Meski belum ada pendekatan resmi dari kedua tim, kepergian Itses dari Venezia tampaknya tinggal menunggu waktu, terlebih setelah klubnya terdegradasi ke Serie B.